Dalam kehidupan sehari-hari dan dunia usaha, banyak hubungan berjalan baik bukan hanya karena saling percaya, tetapi karena ada perjanjian yang jelas. Di video ini, kita akan memahami ruang lingkup perjanjian dalam hukum perdata. Secara sederhana, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Kesepakatan ini lahir secara sukarela, artinya para pihak menyatakan persetujuan tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa tipu daya. Dalam hukum perdata, perjanjian bukan sekadar ucapan saling setuju. Perjanjian dapat mengikat secara hukum ketika memenuhi syarat yang ditentukan. Karena itu, dari sebuah perjanjian lahirlah perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang membuat satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya. Prestasi itu bisa berupa menyerahkan barang, melakukan pekerjaan, atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Jadi inti perjanjian ada pada 3 hal. Ada kesepakatan, ada akibat hukum, dan ada hak serta kewajiban yang timbul bagi para pihak. Salah satu fungsi utama perjanjian adalah memberi kepastian hukum. Para pihak tidak hanya mengandalkan ingatan atau asumsi, tetapi memiliki acuan yang sama. Dengan acuan itu, setiap pihak tahu apa yang disepakati, kapan harus dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan. Perjanjian juga berfungsi mengatur hubungan hukum antar pihak, siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab atas apa, dan batasnya sampai di mana. Dalam kerja sama bisnis, kejelasan seperti ini penting agar peran penjual, pembeli, pemberi jasa, atau penerima jasa tidak saling tumpang tindih. Fungsi berikutnya adalah mengurangi potensi perselisihan. Banyak sengketa muncul bukan karena para pihak berniat buruk, tetapi karena isi kesepakatan tidak cukup jelas. Kalau hak, kewajiban, waktu, dan standar pelaksanaan sudah ditulis dengan baik, ruang untuk salah paham menjadi jauh lebih kecil. Selain itu, perjanjian menjadi dasar penyelesaian ketika muncul perbedaan penafsiran. Dokumen perjanjian membantu melihat kembali apa yang sebenarnya telah disetujui bersama. Agar perjanjian sah dan dapat berlaku dengan baik, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan sejak awal. Yang pertama adalah kapasitas hukum para pihak. Setiap pihak harus cakap untuk bertindak menurut hukum ketika membuat perjanjian. Artinya, pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kewenangan dan tidak berada dalam keadaan yang membuat tindakannya tidak sah menurut hukum. Unsur berikutnya adalah kesepakatan. Persetujuan harus diberikan secara bebas, bukan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kalau persetujuan muncul karena tekanan, isi perjanjian memang tampak rapi di atas kertas, tetapi dasar kehendaknya bermasalah. Lalu ada objek perjanjian yang jelas. Perjanjian harus menjelaskan apa yang diperjanjikan, apakah berupa barang, jasa, pekerjaan, atau tindakan tertentu. Kalau objeknya kabur, para pihak bisa menafsirkan isi perjanjian secara berbeda sejak hari pertama pelaksanaan. Selain jelas, objek itu juga harus mungkin untuk dilaksanakan. Perjanjian tidak boleh memuat sesuatu yang mustahil diwujudkan. Unsur terakhir adalah sebab yang halal. Tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jadi perjanjian yang baik bukan hanya lengkap secara administrasi, ia juga harus dibuat oleh pihak yang cakap atas dasar persetujuan bebas dengan objek yang jelas dan tujuan yang sah. Kalau 4 dasar ini terpenuhi, perjanjian memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk dijalankan dan dipertahankan. Setelah memahami syarat sahnya, kita masuk ke ruang lingkup utama yang biasanya diatur di dalam perjanjian. Pertama, identitas para pihak harus jelas. Nama, kedudukan, dan posisi hukumnya perlu ditulis dengan tepat. Kalau salah satu pihak bertindak mewakili perusahaan atau lembaga, kewenangannya juga harus jelas agar tidak timbul persoalan di kemudian hari.
Berikutnya adalah ruang lingkup pekerjaan, barang, atau jasa. Bagian ini menjawab apa yang benar-benar menjadi objek pelaksanaan perjanjian. Semakin rinci uraian pekerjaannya, semakin kecil peluang muncul perdebatan tentang apakah sesuatu termasuk tugas yang diperjanjikan atau tidak. Perjanjian juga perlu mengatur jangka waktu, kapan mulai berlaku, berapa lama berjalan, dan kapan kewajiban tertentu harus dipenuhi. Selain waktu, ada juga wilayah berlakunya perjanjian bila kerjasama hanya berlaku di area, kota, atau negara tertentu. Lalu yang tak kalah penting adalah batas tanggung jawab masing-masing pihak. Bagian ini membantu menentukan siapa menanggung risiko, biaya, atau konsekuensi tertentu. Di dalam perjanjian, hak dan kewajiban para pihak harus dirumuskan secara seimbang agar pelaksanaannya dapat diukur dengan jelas. Pihak pertama biasanya memiliki hak untuk menerima prestasi sesuai isi perjanjian, baik berupa barang, jasa, maupun hasil pekerjaan tertentu. Sebaliknya, pihak kedua berkewajiban menyerahkan atau melaksanakan prestasi itu sesuai mutu, waktu, dan cara yang telah disepakati. Di sisi lain, pihak kedua juga memiliki hak untuk menerima pembayaran atau imbalan sesuai nilai dan mekanisme yang diperjanjikan. Karena itu, pihak pertama berkewajiban melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai ketentuan, termasuk bila ada tahapan, termin, atau dokumen pendukung yang harus dipenuhi. Selain prestasi utama dan pembayaran, sering ada kewajiban administratif, misalnya menyediakan dokumen, persetujuan internal, atau bukti pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Ada juga kewajiban memberi informasi dan akses. Tanpa data, izin, atau akses yang memadai, pihak pelaksana bisa terhambat meskipun sudah siap bekerja. Komunikasi aktif juga penting. Kalau ada kendala, perubahan kondisi, atau potensi keterlambatan, para pihak perlu saling memberitahu lebih awal. Semua itu harus dijalankan dengan itikat baik. Artinya, para pihak tidak sekadar memegang bunyi pasal, tetapi juga menjalankan perjanjian secara jujur dan patut. Semakin jelas pembagian hak dan kewajiban, semakin mudah menilai apakah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar atau justru terjadi pelanggaran. Ruang lingkup perjanjian bukan hanya menjelaskan apa yang dikerjakan, tetapi juga apa yang tidak termasuk di dalamnya. Pengecualian ini penting supaya para pihak tidak menganggap semua kebutuhan otomatis menjadi bagian dari kewajiban lawannya. Batasan ruang lingkup juga biasanya memuat standar mutu atau kualitas hasil yang harus dicapai. Selain mutu, perjanjian dapat menetapkan target kinerja, ukuran keberhasilan, atau keluaran yang harus dapat dibuktikan. Kemudian ada kriteria penerimaan. Dengan kriteria ini, para pihak tahu kapan suatu pekerjaan dianggap sudah selesai dan layak diterima. Kalau di tengah jalan muncul kebutuhan baru, perubahan pekerjaan sebaiknya tidak dilakukan hanya lewat percakapan lisan. Perubahan seperti penambahan volume, revisi spesifikasi, atau pergeseran waktu perlu diatur melalui mekanisme change order atau perubahan yang setara. Yang paling aman, setiap perubahan penting dituangkan dalam persetujuan tertulis agar jejak kesepakatannya jelas dan dapat dibuktikan. Setiap perjanjian idealnya menjelaskan kapan mulai berlaku dan kapan berakhir, supaya masa berlakunya tidak menimbulkan tafsir ganda. Tanggal mulai penting karena dari titik itulah hak dan kewajiban para pihak biasanya mulai berjalan. Tanggal berakhir juga penting, terutama untuk menentukan kapan pekerjaan selesai, kapan layanan berhenti, atau kapan pembayaran terakhir jatuh tempo. Sebagian perjanjian memuat mekanisme perpanjangan. Perpanjangan bisa terjadi otomatis atau hanya berlaku bila para pihak menyetujui lebih dulu. Karena itu, syarat perpanjangan perlu ditulis jelas, termasuk batas waktu pemberitahuan dan bentuk persetujuannya. Ada juga pengakhiran otomatis, misalnya ketika jangka waktu habis atau tujuan perjanjian sudah sepenuhnya tercapai. Namun perjanjian juga bisa diakhiri karena pelanggaran. Dalam keadaan ini, prosedur yang disepakati harus diikuti dengan tertib.
Biasanya ada tahapan seperti pemberitahuan tertulis, kesempatan memperbaiki pelanggaran, lalu pengakhiran bila pelanggaran tetap tidak diperbaiki. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, keadaan itu dapat masuk ke ranah wan prestasi. Wan prestasi bisa muncul karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian. Kalau itu terjadi, penyelesaian sengketa sebaiknya dimulai dari negosiasi. Tujuannya mencari jalan keluar secara langsung dan efisien. Bila negosiasi belum berhasil, para pihak dapat menempuh mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan titik temu. Dalam perjanjian tertentu, sengketa juga dapat diselesaikan melalui arbitrase jika para pihak memang memilih jalur itu sejak awal. Pengadilan biasanya menjadi pilihan terakhir ketika cara-cara sebelumnya tidak menyelesaikan masalah atau ketika hukum mengharuskannya. Karena itu, kejelasan ruang lingkup perjanjian sangat penting. Semakin jelas isi perjanjian, semakin kecil peluang sengketa tumbuh sejak awal. Pahami isi perjanjian dengan teliti sebelum menyetujui, supaya hak, kewajiban, dan langkah saat masalah muncul sudah terang bagi semua pihak.